Selamat pagi teman-teman dan dosen. Perkenalkan, nama saya Stefan Xisanta Putra, NIM 68219015. Di sini saya mendapatkan studi kasus hotel, dan saya akan mengamati hotel yang bernama Hotel Horizon. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis Hotel Horizon itu sendiri. Pertama-tama, customer datang langsung ke hotel untuk melakukan reservasi atau pemesanan kamar. Customer akan menanyakan ketersediaan kamar kepada resepsionis terlebih dahulu. Resepsionis akan mengecek ketersediaan kamar sesuai dari permintaan customer. Jika kamar tidak tersedia, maka proses bisnis akan dikembalikan lagi ke permintaan kamar untuk mengganti hari check-in atau membatalkan pesanan. Jika kamar yang diinginkan tersedia, maka proses pesanan akan dilanjutkan ke validasi data customer. Resepsionis akan memberikan formulir data yang akan diisi oleh customer. Setelah memvalidasi data customer, proses selanjutnya akan dilanjutkan ke proses transaksi. Customer akan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh resepsionis. Jika pembayaran sudah dilakukan, resepsionis akan memberikan kunci kamar, dan customer bisa menikmati layanan yang sudah disediakan hotel. Berikut adalah proses bisnis dari check-in. Sekarang kita masuk ke proses bisnis check-out. Pertama-tama, customer akan mengembalikan kunci ke resepsionis saat waktu menginapnya sudah habis. Lalu, resepsionis akan menghubungi pihak cleaning service untuk mengecek keadaan kamar, apakah ada yang denda atau tidak. Jika ada denda, maka customer harus melunasi terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel. Tetapi jika tidak ada denda, maka customer dipersilakan untuk pergi meninggalkan hotel. Dan proses bisnis check-out pun sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ERD. Di sini saya mempunyai 6 entitas, antara lain entitas customer, entitas resepsionis, entitas pemesanan, entitas transaksi, entitas kamar, dan yang terakhir adalah entitas cleaning service. Dalam entitas customer, kita memiliki 4 atribut, dan primary key-nya adalah ID customer. Dalam entitas resepsionis, kita memiliki 5 atribut, dan primary key-nya adalah ID resepsionis. Dalam entitas pemesanan, kita memiliki 4 atribut, dan primary key-nya adalah kode pemesanan. Dalam entitas transaksi, kita memiliki 4 atribut, dan primary key-nya adalah ID transaksi. Dalam entitas kamar, kita memiliki 6 atribut, dan primary key-nya adalah nomor kamar. Dan yang terakhir, dalam entitas cleaning service, kita memiliki 4 atribut, dan primary key-nya adalah ID cleaning. Hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya disebut dengan relasi. Relasi antara entitas customer dengan pemesanan adalah one to many, karena seorang customer dapat memilih lebih dari satu kamar dan melakukan beberapa pemesanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, relasi antara entitas pemesanan dan resepsionis adalah one to many, karena seorang resepsionis bisa melayani beberapa pemesanan dari customer itu sendiri. Yang ketiga, relasi antara entitas pemesanan dan transaksi adalah one to many, karena satu transaksi dapat menyelesaikan beberapa pemesanan sekaligus. Yang keempat, relasi antara entitas pemesanan dan kamar adalah one to many, karena dalam satu pemesanan dapat memilih kamar dalam jumlah yang banyak atau dengan kata lain lebih dari satu. Yang terakhir, relasi antara entitas kamar dan cleaning service adalah one to many, karena dalam seorang cleaning service dapat mengontrol dan membawai beberapa kamar. Sekarang, kita akan menampilkan moving data yang sudah kami buat. Berikut moving datanya. Ini tabel cleaning, ini tabel customer, ini tabel kamar, ini tabel pemesanan, ini tabel resepsionis, dan terakhir tabel transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian user. Di sini kita sudah memiliki 5 user, antara lain pemilik, manager, resepsionis check-in, resepsionis check-out, dan yang terakhir adalah cleaning service. Masing-masing user sudah memiliki privilege atau hak akses. Privilege itu sendiri dibagi menjadi 2, privilege object dan privilege system. Berikut privilege yang ada di setiap user. Nah, setelah melihat privilege di setiap user,
Sekarang kita akan uji coba setiap user menggunakan privilege select, karena di setiap user memiliki privilege select. Berikut uji cobanya. Di sini saya akan mencoba privilege semua user menggunakan select. Yang pertama, pemilik. Yang kedua, manager. Yang ketiga, receptionist check-in. Yang keempat, receptionist check-out. Yang kelima, cleaning service. Nah, sekarang kita masuk ke bagian trigger. Skenario pertama, saya beri nama trigger nama. Trigger nama akan men-trigger jika resepsionis memasukkan nama customer kurang dari 3 huruf. Berikut aplikasinya. Trigger sudah terbuat, lalu kita alter, lalu kita panggil. Tolong inputkan nama yang valid karena di sini kurang dari 3 huruf. Skenario yang kedua adalah saya beri nama trigger shift. Trigger shift akan men-trigger jika cleaning service akan mengupdate data tapi di luar dari jam kerja. Trigger sudah komplit. Lalu kita akan Anda bukan berada di jam shift ini karena di luar dari jam ini. Yang terakhir, saya beri nama trigger kamar. Trigger kamar akan men-trigger jika resepsionis akan mengupdate ketersediaan kamar, tetapi kamar belum dibersihkan oleh cleaning service. Berikut aplikasinya. Lihat status kamar nomor 21. Trigger complete. Kita alter. Kita running. Kamar belum dibersihkan, error. Sekarang kita akan masuk ke materi flashback. Di sini saya akan menggunakan 2 skenario flashback. Skenario yang pertama, saya menggunakan flashback table to timestamp. Skenarionya adalah setelah saya melakukan update nama dari salah satu customer, saya mendapatkan konfirmasi dari pihak customer bahwa nama customer yang saya tadi update merupakan nama yang salah. Maka dari itu, saya melakukan flashback table to timestamp untuk mengembalikan ke posisi semula. Berikut aplikasinya. Tabel awal, nama customer bernama Santo. Kita update menjadi Santi. Lalu kita flashback. Flashback sukses. Lalu kita lihat kembali menjadi Santo. Skenario yang kedua, saya menggunakan flashback as of timestamp. Skenarionya, saya melakukan update address pada entitas customer. Tetapi setelah saya update, manajer meminta data address customer yang sebelumnya. Sehingga saya melakukan flashback as of timestamp untuk melihat address yang lama sebelum saya update. Address customer Surakarta, kita update menjadi Semarang. Sudah berhasil, lalu kita flashback untuk melihat data sebelumnya. Surakarta. Nah, sekarang kita masuk ke backup dan recovery. Karena keterbatasan waktu, kami hanya menampilkan screenshotannya saja. Berikut hasil dan caranya. Sekian dari kelompok hotel. Saya Stefan Krisdianta. Saya ucapkan terima kasih.